Marilah mendengarkan pembacaan Injil pada hari ini. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil menurut karangan Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia, sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletaknya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk, berhubung dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atas atap, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya di tengah-tengah orang banyak, tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, "Siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Akan tetapi, Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan, 'Dosamu sudah diampuni,' atau mengatakan, 'Bangunlah dan berjalanlah'? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, 'Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu.' Dan seketika itu juga bangunlah ia di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Semua orang itu takjub, lalu memuliakan Allah, dan mereka sangat takut. Katanya, 'Hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan.'" Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari yang seiman dalam Yesus Kristus, jika kita tanya di dalam diri kita, siapakah yang kita harapkan di dalam kehidupan kita setiap hari? Adakah kita hanya mengharapkan kepada kekuatan diri kita sendiri sahaja? Ataupun kita meminta agar Tuhan campur tangan di dalam kehidupan kita, agar kehidupan kita lebih diberkati? Ataupun kita mempunyai Tuhan yang lain yang kita sembah untuk membantu kita? Inilah persoalan yang harus kita tanya. Siapakah yang harus kita harapkan di dalam kehidupan kita setiap hari? Kadang-kadang mulut kita hanya mengatakan bahwa kita mengharapkan Yesus, Sang Juru Selamat, untuk membantu kita. Tetapi di dalam realiti kehidupan kita, kita tidak pernah mengikuti apa yang kita katakan. Sekiranya ini berlaku, kita harus merenungkan iman kita. Adakah iman kita betul-betul terhadap Yesus ataupun tidak? Di dalam pembacaan pertama dari kitab ataupun dari Nabi Yesaya, memberitahu kita bangsa Israel selalunya takut akan bangsa-bangsa yang lain, karena mereka takut bangsa mereka akan ditindas. Itulah yang diperkatakan oleh Nabi Yesaya kepada Raja Ahaz. Tetapi Raja Ahaz tidak mahu mendengarkan apa yang diperkatakan oleh Nabi Yesaya, sehingga Allah menghukum mereka. Beginilah di dalam kehidupan kita, saudara dan saudari. Kadangkala apa yang kita diajar atau disuruh melalui gereja, jarang sekali kita mengikutinya. Malahan kita hanya mengikuti apa yang diberikan oleh dunia kepada kita.
Kita lebih sibuk mengejar apa yang kita inginkan daripada mendengar segala ajaran-ajaran Tuhan melalui gereja, melalui orang-orang yang berada di sekeliling kita. Contoh yang terbaik yang harus kita pelajari adalah melalui Injil pada hari ini, di mana ramai orang mahu melihat Yesus, mahu meminta pertolongan daripada Yesus, sehingga kan mereka sanggup membuka atap rumah dengan hanya menurunkan orang yang sakit, agar Yesus dapat menjamah dan menyembuhkan orang tersebut. Dan di sini kita dapat melihat bagaimana orang yang menurunkan orang yang sakit ini melihat iman mereka, bagaimana mereka membantu orang sakit ini. Karena iman mereka, karena iman orang yang sakit ini telah menyembuhkan mereka, telah menyelamatkan mereka. Karena saya percaya bahwa Yesus sentiasa mengasihi orang yang percaya kepadanya, orang yang mahu datang kepadanya, orang yang mahu minta kesembuhan daripadanya. Jadi saudara dan saudari, maukah kita datang kepada Yesus setiap hari? Maukah kita bersaksi baginya? Ataupun kita mahu menjadi seperti ahli-ahli Taurat yang mengatakan di dalam hati mereka, siapakah orang ini? Siapakah yang menghujat nama Allah? Dan Yesus tahu apa yang ada di dalam hati mereka. Kadang-kala kehidupan kita menjadi seperti ahli Taurat yang suka untuk menghakimi, yang suka untuk mengata akan kelemahan orang lain. Jadi pada saat ini kita harus tahu bagaimana untuk menguatkan iman kita, agar iman kita juga itu dapat menyelamatkan kita, sebagaimana iman orang yang sakit ini dan orang yang menurunkan orang sakit ini. Iman mereka terhadap Yesus telah menyelamatkan mereka dan menyembuhkan orang yang sakit ini. Jadi saudara dan saudara, pada saat ini marilah kita membuat renungan pribadi kita untuk melihat hati kita. Adakah iman kita begitu kuat akan Yesus? Ataupun kita masih lagi ragu-ragu akan apa yang diajarkan oleh Yesus kepada kita semua? Jadi, jika kita mahu benar-benar menjadi pengikutnya yang setia, kita harus bertanggung jawab di dalam diri kita dan bertanggung jawab atas iman kita. Dan sebagai seorang pengikut Yesus, kita juga harus menyebarkan kabar gembiranya kepada semua orang, tanpa rasa takut, tanpa ragu-ragu dengan apa yang kita lakukan. Jadi pada saat ini malah kita berdoa agar Tuhan akan membantu kita di dalam apa sahaja yang kita lakukan, terutama di dalam kita membantu orang lain dan di dalam penyebaran kasih Yesus kepada semua orang yang mau mengenalinya. Sekali lagi, marilah kita memohon agar Roh Kudus itu berkarya di dalam diri kita dan meminta Tuhan untuk memberkati kita selalu agar kita tetap setia di dalam iman kita. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus.